Apa ciri masyarakat Banjarbaru? Pertama, religius. Yang kedua, tidak meninggalkan sopan santun, adat istiadat. Kalau bahasa kampungnya, the local wisdom. Yang ketiga, dia tetap menjaga cinta tanah air. Siap menjaga NKRI. Dari teriakannya itulah yang membuat Belanda lari pontang-panting. Siap menjaga Pancasila. Masya Allah. Dari teriakannya ketahuan sudah makan malam. Kita dari mulai ujung Aceh sampai ke Papua. Saudara kita di Papua mayoritas Kristen, Katolik, Protestan. Aceh Islam, tengah-tengahnya Bali, Hindu. Di situ semua ada yang Buddha, tapi semua kita diikat dengan apa? Bineka Tunggal Ika, bermacam-macam suku, bangsa, agama, tapi tetap satu juga. Apa itu ciri orang Banjarbaru? Dia cinta tanah air. Kalaulah tidak karena cinta tanah air orang Banjar, maka sudah lama negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Tapi mereka lebih memilih lebih baik putih tulang daripada putih mata. Putih mata negeri kita dijajah orang, putih tulang mati. Maka banyak pejuang-pejuang yang mati sebagai syuhada. Gara-gara mereka meninggal itulah maka kita merdeka hari ini. Betul. Dulu kita diajarkan mengheningkan cipta, pejam mata. Ustaz Somad, kalau mengheningkan cipta apa yang kau baca? Untuk para syuhada yang sudah meninggal dibunuh oleh Belanda dan Jepang. Al-Fatihah. Saya kirimkan Fatihah kepada mereka. Siapa yang mengatakan Fatihahmu tidak sampai, mari kasih nama lengkapnya. Nanti kalau dia mati, saya kirim Fatihah. Kalau nggak sampai, kasih kabar cepat-cepat. Sedangkan pelepah korma yang basah ditusukkan di makam. Apa kata Nabi? La'allallaha an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaibasa. Maka ketika pelepah korma itu basah, dia bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang yang meninggal di bawah, bisa meringankan azab kuburnya. Orang yang kena azab kubur saja bisa ringan azabnya karena tasbih pelepah korma, apalagi orang soleh yang baik tentulah mendapat pahala dari bacaan Al-Fatihah. Man halala sab'ina marrah, siapa yang bertahlil 70 kali, summa ahda sawabahu lil mayyit, dihadiahkannya pahalanya kepada mayit, yantafi'u bihi, maka bermanfaat untuknya. Tahlil 70 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 70 kali dihadiahkan kepada orang meninggal dunia sampai pahalanya. Siapa yang tidak percaya, nanti aku akan kirim. Tahlil has been seen, tahlilmu sudah dikirim. Kalau tidak sampai, berarti kau sudah di tempat yang berbeda, bukan di alamat yang kutuju. Di mana tuh Pak Ustadz? Neraka jahanam. Makanya doa kita selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sekarang kita sedang mengalami krisis cinta tanah air. Orang tidak lagi peduli kepada bangsanya, tidak lagi peduli kepada isi tanah alam lautnya. Kita yang punya laut tapi ikan kita diambil orang, kita yang punya tanah tapi digarap orang. Padahal dalam lagu kita, Indonesia tanah airku. Tanahnya punya siapa? Punya kita. Airnya punya siapa? Punya kita. Kalau tanahnya diambil orang, airnya punya orang, apa makna lagu itu? Maka setiap hari Senin kita tetap menyanyikan itu. Saya masuk ke dalam hutan, naik mobil 5 jam, tinggalkan mobil di tepi sungai, naik sampan 5 jam, bahkan kalau sedang surut 7 jam, sampai ke dalam, mengganti bendera yang robek, yang sobek dimakan usia. Kami tempel lagi di dinding-dinding bendera kecil, mengajarkan mereka bagaimana upacara bendera, menaikkan sangsaka merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, membacakan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah anak-anak sekolah di Banjarbaru masih ada upacara bendera? Kalau enggak hujan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cinta tanah air harus kita tanamkan terus. Kalau tidak, dia akan mengalami degradasi. Kalau tidak, dia akan mengalami kelunturan. Kalau tidak, dia akan hilang.
kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda. Belanda sudah pulang, yang tinggal terong Belanda. Jepang sudah pulang, yang tinggal sendal Jepang. Tapi pengaruh-pengaruh pemikiran asing yang merusak kepala anak kita, menghancurkan generasi bangsa. Wajahnya wajah orang sehat, bahasa Inggrisnya mantap, badannya tidak kurang cacat, tidak kurang satu apapun, tapi kepalanya sudah dirusak. Siapa yang merusak kepalanya? Slenderman. Siapa yang merusak kepalanya? Chucky. Chucky, boneka yang bawa pisau dapur, yang membunuh orang usia 15 tahun tapi membunuh anak umur 5 tahun. Siapa yang merusak? Belanda, Jepang tidak lagi datang merusak. Jerman, Prancis sekutu tidak lagi datang merusak, tapi yang merusak adalah film-film melalui www.youtube.com. Alhamdulillah, masyarakat kita tidak dihebohkan dengan film. Yang dia tonton tausiah ulama, yang dia tonton adalah hadrah Habib Syekh, yang dia saksikan adalah tontonan yang menjadi tuntunan.